Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman wa'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua ya nak ya. Baik, di awal pekan hari ini, hari Senin, dengan semangat yang baru. Kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 1 dan subtema 2. Hari ini kita akan menyelesaikan subtema 3 pembelajaran 1. Nah, anak tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap patuh kepada orang tua. Yang terpenting ibadah kalian di rumah mudah-mudahan tetap istiqomah. Sholat duha, tadarus Al-Quran, dan sholat yang 5 waktu. Anak-anakku kelas 3G yang Ustadz sayangi, hari ini kita hanya ada waktu 8 hari atau 10 hari ke depan anak-anak. Karena kalian tanggal 5 Maret. Insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 5 Maret kita akan menghadapi penilaian tengah semester. Jadi 2 subtema kita harus selesai pada 10 hari ke depan. Untuk hari ini pembelajaran 1. Ya, kita akan bahas bersama materinya tentang energi alternatif. Baik, anak-anakku sudah siap belajar. Silakan dibuka buku tematiknya. Subtema 3 pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini anak-anak kalian akan belajar yang pertama bahasa Indonesia. Kita akan mengulas tuntas tentang pengertian energi alternatif. Yang kedua SBDP-nya, kita membuat kerajinan yaitu berupa layang-layang, cara membuat. Dan matematikanya sama dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya tetap, yaitu menghitung lama suatu kejadian. Baik, yang pertama bahasa Indonesia di buku paket kalian dibuka. Ayo mendengarkan halaman 83. Anak-anak baca di situ. Ustadz buatkan rangkuman di sini bahwasanya energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Jadi energi alternatif itu adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Seperti apa bahan bakar fosil sudah kita jelaskan kemarin. Bahwasanya bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Nah, sumber bahan bakar fosil ketika digunakan terus-menerus pasti akan habis. Oleh karena itu, manusia membuat energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Ya. Bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika sudah habis, maka tidak dapat diperbarui. Sehingga diubahlah menjadi energi-energi yang lain. Baik, ciri-ciri energi alternatif, yaitu pengganti dari energi fosil, sumber bahan bakar fosil, yaitu yang pertama, nomor 1, dapat digunakan berulang-ulang. Di buku paket kalian ada sudah. Nomor 2, jumlahnya melimpah. Itu energi alternatif namanya. Pengelolaannya tidak merusak alam, ya. Yang keempat, tidak berbahaya, aman. Nomor 5, tidak menimbulkan penyakit dalam pengolahannya. Yang terakhir adalah ramah lingkungan. Itu ciri-ciri energi alternatif. Contohnya apa saja? Energi alternatif yang ada di bumi, yang tersedia, yang dimanfaatkan oleh manusia saat ini, yaitu energi matahari, energi angin, dan energi air. Ya nak ya? Dari 3 energi ini diubah menjadi energi pengganti bahan bakar fosil. Contohnya, listrik. Listrik ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Uap itu berasal dari batu bara atau dengan bahan bakar fosil. Nah, lama-kelamaan akan habis anak-anak sehingga listrik akan padam. Tapi adanya energi alternatif berupa cahaya matahari, air, dan angin yang diubah menjadi energi listrik, itu namanya energi alternatif. Nah, yang pertama adalah matahari. Matahari termasuk energi alternatif, ya, yaitu diubah menjadi listrik. Matahari merupakan sumber energi paling utama di alam semesta. Di buku paket kalian ada, anak-anak. Di halaman berikutnya, di halaman 89. Cahaya matahari pada awalnya hanya digunakan untuk menjemur pakaian. Namun pada saat ini cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Bagaimana mengubah cahaya menjadi listrik? Yaitu dengan bantuan panel surya. Sehingga nama pembangkit listriknya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kalau kalian ditanya, pembangkit listrik tenaga surya adalah yaitu pembangkit listrik dengan menggunakan cahaya matahari.
Bagaimana caranya? Lihat gambar yang ada di sebelahnya, Ustadz sudah gambarkan, yaitu ada gambar panel surya. Panel surya itu apa, Ustadz? Yaitu alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik, namanya panel surya. Jadi sinar matahari ditangkap oleh panel surya. Nah, panel surya inilah yang akan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sehingga batu bara yang digunakan untuk menghasilkan listrik di PLTU akan berkurang dengan bantuannya energi dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya. Biasanya PLTS ini dibangun di lahan yang sangat kosong, yang sangat ladang, agar sinar matahari dapat bersinar langsung ke panel surya. Jadi tidak di bawah pohon, ya. Biasanya di dataran-dataran yang tidak ada pepohonan, agar sinar matahari langsung mengena pada panel surya. Yang kedua, yaitu energi alternatif yang kedua, yaitu adalah energi angin. Angin juga dapat menghasilkan listrik. Angin digunakan berabad-abad untuk menggerakkan kapal layar. Kincir angin untuk menggiling padi, sagu, dan gandum. Namun pada saat ini energi angin digunakan untuk pembangkit listrik. Lihat gambar di sebelahnya. Dengan cara bagaimana, Ustaz? Yaitu angin digunakan untuk memutar turbin. Itu turbin, anak-anak. Baling-baling tersebut adalah turbin namanya. Gerakan turbin disebut menggerakkan generator. Nah, selanjutnya generator akan menghasilkan listrik. Ya. Pembangkit listrik tenaga angin disebut PLTB. Kalau tenaga surya PLTS, tenaga sinar matahari. Kalau angin, yaitu PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Listrik yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kecepatan angin dan panjang baling-baling turbin. Ya, perhatikan panjang baling-baling. Ketika ini semakin panjang, maka listrik yang akan dihasilkan juga akan semakin banyak. Termasuk dengan angin. Angin ketika semakin kencang, maka listrik yang akan dihasilkan akan juga semakin banyak. Biasanya ini di daerah-daerah pesisir ya, di daerah pantai karena anginnya kencang. Di daerah-daerah pantai anginnya sangat kencang. Biasanya PLTS dibangun di dataran-dataran pegunungan yang tinggi yang sekiranya angin dapat berhembus kencang. Ketika angin berhembus kencang, baling-balingnya juga panjang, maka akan dapat menghasilkan listrik yang sangat besar. Selanjutnya air. Air sama anak-anakku dengan angin cara menghasilkannya. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak yang tidak akan cepat habis dipakai. Energi air yang mengalir dihasilkan oleh air sungai atau air terjun. Energi gerak air dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang disebut energi hidroelektrik. Ya. Bagaimana air bisa menghasilkan listrik? Yaitu tenaga yang dihasilkan air digunakan untuk memutar turbin. Turbin itu seperti kincir, menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Sama seperti angin. Namun nama pembangkit listriknya adalah PLTA. Pembangkit listrik tenaga air, ya. Pembangkit listrik tenaga air disebut PLTA. Biasanya dibangun di bendungan, ya, atau waduk. Kita sudah belajar waduk Jatiluhur kemarin. Ini contoh gambarnya di sebelahnya. Waduk, airnya dibuat terjun untuk menggerakkan turbin. Turbin menggerakkan generator. Nah, generator itu yang menghasilkan listrik. Paham ya anak-anak? Energi alternatif salah satu contohnya itu adalah energi matahari yang diubah menjadi energi listrik. Angin, air yang diubah menjadi energi listrik. Jadi hemat dan selalu tersedia. Angin, air, cahaya matahari selalu tersedia. Baik, selanjutnya SBDP-nya yaitu cara membuat layang-layangan, bahan dan cara membuat sudah ada di buku paket halaman 87. Di situ anak-anak bisa dibaca cara membuat layangan ya, cara membuat layangan. Sedangkan matematikanya kita masih ingat yaitu tentang lama kejadian. Di situ di buku paket kalian halaman 88 ya. Museum layang-layang baru saja dibuka setiap hari. Museum dibuka untuk kunjungan mulai pukul 9.30 hingga 16.30. Berapa lama waktu museum menerima kunjungan? Nah, masih ingat kan tentang lama kejadian? Yaitu selesai, tinggal kalian kurangi mulai. Menit dikurangi menit, jam dikurangi
jam. Nih Ustaz kasih tahu rumusnya lagi. Lama kejadian sama dengan selesai dikurangi mulai. Sehingga hasilnya adalah 16.30 karena selesainya jam 16.30. Maka dikurangi mulainya jam 9.30. 30 dikurangi 30 menit sama dengan 0. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Jadi lama kejadian tersebut adalah 7 jam. Ya. Ustaz rasa tidak ada masalah ya. Dilanjutkan anak-anak, ayo berlatih, silakan kerjakan itu soal-soalnya sama persis caranya untuk mencari lama kejadian. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Ustaz rasa sudah cukup ya. Materinya silakan anak-anak baca kembali. Terus matematikanya juga dikerjakan ya. Tidak ada tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Jadi hari ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan ke Ustaz. Silakan dipelajari, dipahami lagi untuk menambah pemahaman anak-anakku ya. Di pertemuan selanjutnya pasti muncul lagi soal-soal tersebut. Baik, terima kasih Ustaz akhiri dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.